Selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berikut saya akan membawakan berita gereja Minggu 21 Maret 2021. Romawi 1. Agenda masa Paskah 2021 dengan tema Menjadi Manusia Paskah. 1. Ibadah Minggu Prapaskah kelima tanggal 21 Maret 2021. 2. Persekutuan doa masa Paskah dimulai Senin sampai Sabtu tanggal 22 sampai 27 Maret 2021 di Gereja Losari pukul 5 pagi, di Gereja Geraha Manunggal pukul 6 sore, di Gereja Induk dilayani pada tanggal 22 dan 24 serta 26 Maret 2021 pukul 6 sore. Ketiga, ibadah Minggu Prapaskah yang ke-6 28 Maret 2021 bertepatan dengan Minggu Palmarum. Untuk itu kepada seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah tatap muka dimohon membawa daun palem, dan setelah ibadah selesai, daun palem tersebut dikumpulkan di gereja. 4. Ibadah Kamis Putih 1 April 2021 di Gereja Induk Purwodiningrat, tatap muka pukul 6 sore. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti secara streaming dilayani pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kelima, ibadah Jumat Agung 2 April 2021 akan dilayani sakramen perjamuan di Gereja Induk pukul setengah 7 pagi, di Gereja Losari pukul 6 sore, dan di Gereja Geraha Manunggal pukul 6 sore. Sebelum mengikuti pelayanan sakramen perjamuan, baik yang secara tatap muka maupun streaming, dimohon mengikuti pendadaran di kelompoknya masing-masing atau mengikuti pendadaran secara streaming pada hari Rabu 24 Maret 2021 pukul 6 sore. 6. Ibadah Sabtu Sunyi 3 April 2021 akan dilayani secara tatap muka di Gereja Induk pukul 6 sore, dan untuk warga jemaat yang akan mengikuti ibadah secara streaming dilayani pukul 20. 7. Ibadah Minggu Paskah 4 April 2021 di Gereja Induk pukul 5 pagi dan pukul 6 sore, di Gereja Geraha Manunggal pukul 6 sore, dan di Gereja Losari pukul 6 sore. Dan yang menghantarkan khotbah di hari ini beliau Bapak Agung Sriaji dan organis Saudara Rio, pemandu pujian Ibu Emi dan Saudari Nilam, petugas LCD Komisi Multimedia. Demikian Bapak dan Ibu serta saudara, berita gereja Minggu 21 Maret 2021. Jemaat dimohon bisa membangun suasana hikmat dalam ibadah. Terima kasih. Bapak dan Ibu serta saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah ke-5. Mari persiapkan hati dan pikiran kita agar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan berdiri kita membaca Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kita bersyukur menyambut undangan Tuhan untuk datang kepadanya. Mari kita bersama pujikan dari PKJ 4 bait yang pertama dan kedua. Bunyikan kecapi dan
Bapak, Ibu, dan Sobat Muda terkasih, kita mengawali ibadah Prapaskah kelima ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Damai sejahtera dan cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Beserta saudara juga. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih." Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah membawa pemulihan dan kehidupan kita. Kita meyakini di dalam kasih, penghukuman dan penghakiman digantikannya menjadi pengampunan dan pengasihan. Mari bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita pujikan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapak, Ibu, dan Sobat Muda terkasih, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan kesalahan kita. Kami persilakan Bapak, Ibu, dan terkasih untuk berdoa secara pribadi, mohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami kasih, kami tahu, kami sadar bahwa kami belum bisa mengakui, belum bisa melaksanakan hukum kasih yang Kau beri pada kami. Kami masih mempunyai dendam dalam hati kami. Kami masih sering melupakan akan kasih kami kepada Engkau, kepada sesama kami. Kami masih sering ada rasa benci, rasa iri di dalam hati kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu, karena hanya kasih-Mu saja yang boleh menghapuskan dosa-dosa kami. Hanya di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon pengampunan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, kami manusia lemah dan berdosa yang beroleh anugerah kasih dari Allah. Kami bersyukur sebab Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi anak-anak terang. Maka di dalam kasih dan pengampunan-Mu ya Tuhan,
kami merindukan karya Tuhan yang memulihkan dan memperbaharui kehidupan kami. Dalam Kristus kami memohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Sesungguhnya anugerah-Mu membuat kami berani untuk beranjak keluar dari dosa. Namun rupanya dosa begitu memikat dan menarik perhatian kami, sehingga kadangkala atau seringkali kami gagal untuk meninggalkan kehidupan kami yang penuh dengan dosa. Padahal karya salib Tuhan mengampuni kesalahan dan menghapus dosa kami. Karena itu kami memohon pengampunan kepada-Mu ya Allah yang penuh kasih setia dan penyayang. Dalam Kristus kami memohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Sucikanlah hidup kami ya Tuhan, murnikanlah hati nurani kami, bersihkanlah pikiran kami, dan mampukanlah kami untuk terus mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan yang senantiasa menuntun langkah juang kami melalui firman-Mu kepada setiap kami. Dalam Kristus kami mohon pengampunan. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bapak, Ibu, dan saudara muda terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama terima berita anugerah. Di dalam Kristus dosamu telah diampuni. Mari menyambut berita anugerah dari Allah untuk pengampunan dosa setiap kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan 10 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah hidup dalam pendamaian dengan Allah dan sesama kita. Damai Tuhan beserta saudara sekalian. Damai Tuhan besertamu. Bapak Ibu dibilang untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama pujikan nyanyian kesanggupan dari pelengkap hidup jemaat 239 bait yang pertama. Sejak Yesus di hatiku,
kita akan bersatukan hati kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk memberikan kami kesempatan dan kemampuan, juga kemampuan untuk kami beri bersama-sama di tempat ini. Walaupun masih dalam situasi pandemi Bapa, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama hadir di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan pada peribadatan pada pagi hari ini yang kami memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-hambamu, Engkau pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk boleh menyampaikan kehendak Tuhan. Berkati jemaat-Mu Bapa, baik yang ada di rumah, yang akan mengikuti ibadah ini secara streaming, maupun kami yang ada di tempat ini, di gereja-Mu. Engkau buka hati pikiran kami, Engkau mampukan kami untuk boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami Bapa, hanya dalam satu nama Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak yang kasih, kita akan bersama-sama membaca dari Injil Yohanes. Injil Yohanes 12 ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-33. Yohanes 12 ayat yang ke-20 sampai dengan 33. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan meliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Jemaat Tuhan, selamat pagi. Shalom. Puji nama Tuhan, jikalau kita pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama berkumpul, untuk kita boleh menerima berita dari Tuhan tentang kasih Allah kepada kita. Pada pagi hari ini, tanggal 21 Maret 2021, bersamaan dengan masa Prapaskah yang kelima, Sinode memberikan tema Kasih Allah melampaui penghukuman. Kasih Allah melampaui penghukuman. Terima kasih, sebelumnya sudah divaksin belum niki? Sampun nggih?
Oh belum, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, selamat untuk yang sudah. Semoga dengan vaksin kita boleh dibebaskan dari paparan virus corona. Amin Bapak Ibu. Bila kita semua tetap sehat, yang menerima atau yang belum, dan nantinya pasti semua akan kebahagiaan. Jemaat Tuhan yang terkasih, sudah seringkali kita mendengar bahwa kisah di dalam Alkitab, cerita di dalam Alkitab bahwa Allah menghukum manusia ataupun bangsa-bangsa karena berbuat dosa, karena tidak taat kepada aturan-aturan atau hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel atau kepada kita semua. Seperti kita ketahui, bangsa Israel sebenarnya bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Tapi berapa kali bangsa Israel itu memberontak kepada Tuhan dan akhirnya dihukum, baik dibuang ke Mesir ataupun juga ke Babel. Kita juga ingat Adam dan Hawa, melanggar firman Tuhan, perintah Tuhan, dia juga dibuang dari Taman Eden. Kemudian Kain dan Habil, Anania dan Safira, dan juga masih banyak lagi contoh-contoh di Alkitab. Setelah mereka melanggar kehendak Tuhan, firman Tuhan, hukuman menanti mereka. Dampak dari hal ini ada beberapa, yaitu adalah munculnya bayang-bayang ketakutan dalam iman kita, seakan-akan Allah siap menghukum kesalahan umat manusia. Karena kita mendengar beberapa cerita tadi, seringkali iman kita yang ada dalam hati kita takut kalau kita berbuat dosa nanti Tuhan langsung menghukum kita. Padahal ini berbanding terbalik dengan karakter Allah yang sejatinya adalah kasih. Allah adalah kasih. Kasih Allah sejatinya tetap memanggil dan mengajak manusia untuk bertobat dan kembali kepadanya. Allah memang marah. Allah memang tidak bertoleransi terhadap dosa dan kesalahan kita. Tapi kemurahannya melampaui kemarahannya. Kemurahannya melampaui kemarahannya. Pada bacaan leksionari pada hari ini sebenarnya kita ada 3 bacaan. Yang pertama adalah Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Di sana intinya adalah Tuhan memberikan perjanjian baru kepada bangsa Israel, yaitu bahwa pertobatan dan kesetiaan bangsa Israel kepada Tuhan akan membawa kepada kedamaian dan dikembalikannya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Jadi walaupun kita tahu seberapa besar dosa bangsa Israel kepada Tuhan, tapi Tuhan dengan kasih-Nya, Dia tetap ingin umatnya berbalik kepadanya. Kasih-Nya melampaui kemarahannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, hal yang sama juga dialami oleh Daud. Bacaan leksionari kita yang kedua adalah Mazmur 51. Ini adalah Mazmur gubahan dari Daud. Saat itu dia gubah karena dia merasa sangat berdosa setelah ia mengambil Batseba dari Uria. Bapak Ibu yang terkasih, coba kita teliti kisah Daud saat dia mengambil Batseba, istri Uria. Dari 10 hukum Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung untuk disembah, jangan nyawiyah, menyebut nama Allah dengan sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini milik orang lain. Kira-kira Bapak Ibu terkasih, dari kisah Daud yang mengambil Batseba dari Uria, ada berapa hukum yang dilanggar oleh Daud? Ada berapa Bapak Ibu? 2. Ada lagi? Ada yang mengatakan 2? Ada yang 3? Bapak Ibu terkasih, coba kita teliti sedikit ya. Kita teliti sedikit. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kira-kira melanggar enggak ini yang dilakukan oleh Daud? Tidak, kita boleh bilang tidak.
Jangan membuat patung untuk disembah. Menurut saya iya. Kenapa? Daud yang pada waktu itu sangat tergila-gila oleh Batseba atas kecantikannya, mungkin ini lebih parah daripada membuat patung gitu ya. Karena di setiap langkahnya, setiap pikirannya, setiap tindakannya yang ada hanya Batseba. Hukum kedua dilanggar oleh Daud. Yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Tidak, ini tidak. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Iya atau tidak Bapak Ibu? Dilanggar atau tidak? Ada yang bilang tidak? Tidak. Menurut saya iya. Kenapa? Kita tahu Uria siapa. Dia panglima, salah satu panglima perang kerajaan Israel saat itu. Bagaimana cara Daud untuk membunuh Uria? Dia ditempatkan di medan perang paling depan. Gitu ya. Kita tahu panglima itu pasti strategi perang apapun dia sudah kuasai. Nah, Raja Daud pasti ingin mencari strategi perang yang baru untuk bisa menempatkan Uria ini tanpa diketahui oleh yang lain supaya bisa di depan. Nah, untuk membuat strategi perang yang baru pasti membutuhkan waktu yang sangat luar biasa panjang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu itu mungkin dipakai. Sabtu harusnya memuji Tuhan gitu ya. Saat itu hari Sabat hari Sabtu ya. Tapi saya ke-6 hari ini mungkin kurang. Gitu ya. Mungkin 24 jam sehari itu kurang untuk memikirkan hal ini. Sehingga mungkin Raja Daud memakai ke-7 hari ini untuk memikirkan strategi perang yang baru untuk bisa menempatkan Uria di depan. Gitu ya. Bapak yang terkasih, ingat dan kuduskan hari Sabat dilanggar juga. Hormati ayahmu dan ibumu. Dilanggar enggak ya Bapak Ibu? Dilanggar juga. Kenapa? Saya yakin dapat saya, Yesaya sebagai ayah Daud juga mengajarkan 10 hukum Tuhan ini kepada Daud dengan baik. Tapi apa kenyataannya? Daud melanggarnya. Berarti sama saja Daud tidak menghormati ayahnya. Yang keenam, jangan membunuh. Sudah pasti nggih? Karena Uria ditempatkan di depan, akhirnya dia terbunuh. Pada waktu musuh datang, pasukan yang lainnya ditarik. Akhirnya hanya pasukan Uria dan Uria sendiri yang di depan. Akhirnya dia terbunuh di sana. Walaupun tidak secara langsung dia membunuh, tapi itu adalah sudah pasti Daud membunuh Uria. Jangan berzina. Hukum yang ke-7. Kira-kira dilanggar atau tidak Bapak Ibu? Ya? Tidak ya? Menurut saya iya. Kenapa? Pada waktu Raja Daud di atas benteng melihat Uria di bawah, dia melihat dia, menginginkan dia, dan itu adalah zina mata. Karena dia tahu dia ada milik orang lain, dia melihat ia dan menginginkannya. Hati-hati Bapak Ibu. Jika kita melihat sesuatu dan itu kita menginginkannya, ada zina mata di sana. Ini pun dilanggarnya. Jangan mencuri. Sudah pasti. Karena itu milik orang lain, dia menginginkannya. Jangan berdusta. Dilanggar atau tidak Bapak Ibu? Tidak? Ada yang bilang iya? Saya yakin iya. Kenapa? Pada waktu Raja Daud ingin menempatkan Uria di depan, pasti di sana ada rapat-rapat tertentu khusus untuk membicarakan ini. Daud dengan beberapa orang yang dipercayainya. Pasti ada beberapa juga orang penasihat dan lain sebagainya bertanya kepada Daud, ada apakah ini? Kenapa ada rapat-rapat yang tersembunyi, yang rahasia? Tidak mungkin Raja Daud
jujur. Saya irapat untuk ingin membunuh Uria. Saya kira tidak ada, tidak seperti itu. Pasti ada kebohongan di sana. Ini membahas itu, ini membahas ini membahas itu dan sebagainya. Akhirnya ada kebohongan di sana. Yang ke-10, jangan mengini milik orang lain. Jelas pasti nggih, Betseba milik Uria. Dan sebenarnya saya yakin percaya bahwa Daud jatuh atau Daud melanggar 8 hukum Tuhan ini pertama-tama adalah karena ia mengingini milik orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, ini mungkin juga seperti apa yang kita alami. Kalau kita mengingini sesuatu dengan tidak benar, kita merasa hanya satu kegiatan, satu tindakan dosa yang kita alami, yang kita lakukan. Tetapi ternyata kalau kita gali, kita pelajari lebih dalam, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Seperti Daud yang sebenarnya ingin memiliki yang dimiliki orang lain. Dari 10 hukum Tuhan dia melanggar 8. Ini kalau saat ini sudah melanggar hukum pasal berlapis-lapis ya, tidak hanya selapis gitu ya. Bapak Ibu kasih, puji nama Tuhan, Daud segera sadar, Daud segera ingat dan bertobat kepada Tuhan. Setelah dia disentil oleh Nabi Nathan. Akhirnya dia bertobat kepada Allah, dia percaya bahwa kasih Allah melampaui penghukuman. Akhirnya dia tulis, dia gubah Mazmur 51 ini. Dia percaya bahwa Tuhan akan membersihkan segala dosanya dengan hisop dan akan pulih seperti salju. Bapak Ibu yang kasih, kita harus hati-hati Bapak Ibu jikalau ada sesuatu yang mungkin mengganjal dari kita. Tindakan ini benar atau tidak, melanggar Tuhan, melanggar perintah Tuhan atau tidak, kita harus hati-hati. Kalau satu kali saja kita melanggar, pasti di belakangnya ada beberapa lagi yang kita langgar. Satu kali berbohong, pasti ada berbohong yang satu, berbohong yang dua, berbohong yang tiga, untuk menutupi kebohongan yang pertama. Jadi kita sebagai umat Tuhan, umat yang percaya Tuhan, kita harus cepat-cepat mengintrospeksi diri, mereaksikan diri, dan kalau itu memang kita berdosa, kita harus segera balik kembali kepada Tuhan. Kita bertobat, kita minta pengampunan kepada Tuhan untuk kita dibebaskan dari hukuman dosa. Bapak, Ibu, dan sobat muda terkasih, jangan meragukan kasih Allah, karena Allah yang dahulu adalah sama dengan Allah yang sekarang. Kasih-Nya tetap melampaui penghukuman. Jangan meragukan kasih Allah, sebab Allah sudah membuktikan dengan kaya pendamaiannya kepada kita melalui anaknya yang tunggal yang dikorbankan bagi kita. Kita tahu Tuhan Yesus Kristus hadir di dunia ini, mengambil wujud seorang hamba. Dia mengorbankan dirinya dengan mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalau zaman dahulu, Imam Agung dalam 1 tahun dia masuk ke dalam bait kudus Allah untuk mempersembahkan korban darah anak domba untuk menghapus dosa. Tapi kita tahu Tuhan Yesus dia hadir di dalam dunia ini menjadi Imam Agung bagi kita untuk mempersembahkan darahnya. 1 kali untuk semuanya, 1 kali untuk segalanya, 1 kali untuk selama-lamanya. Itulah kesempurnaan karya kasih Allah yang membawa setiap orang percaya hidup dalam pengampunan dan pengasihan Allah, bukan dalam penghukuman dan penghakiman. Percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat harus dibuktikan dengan perubahan di dalam hidup kita, dari hidup dalam kegelapan menuju ke dalam hidup terang. Artinya Bapak Ibu terkasih,
Kita yang dahulu manusia berdosa, di bawah hukuman, penghakiman dan ketakutan, harus berubah menjadi manusia yang bertobat, penuh kasih dan pengampunan serta pemulihan. Selamat menikmati kasih Allah yang sempurna, yang melampaui penghukuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Cukup. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memperbarui iman kita. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Bapak yang terkasih yang ada di rumah maupun di gereja, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk memberi kami kesempatan untuk kami boleh dimengertikan akan kehendak Tuhan hidupan kami, bahwa kasih-Mu melampaui penghukuman. Tolong Tuhan, Engkau persiapkan hati kami untuk kami boleh menyambut Paskah yang akan datang, untuk kami boleh memperingati kasih-Mu yang sangat luar biasa bagi kami, darah Tuhan yang tercurah bagi kami. Bapak, tak lupa kami juga mendoakan rekan-rekan kami yang saat ini belum bisa hadir karena sakit penyakit, karena lemah fisiknya, karena ada berbagai pencobaan dalam hidupnya, ataupun juga kesulitan dalam hidupnya. Kami mohon Tuhan, Engkau sertai mereka, Engkau memberkati mereka. Berkati Bapak terkasih kami, Bapak Iman Sutresno, yang saat ini sedang dalam pemulihan. Engkau berkati Bapak, obat-obat yang diminumnya ataupun keluarga yang merawatnya. Bapak pulihkan, Bapak kuatkan fisiknya. Juga rekan-rekan kami yang lain Bapak yang saat ini juga sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Engkau berkati mereka Bapak, obat-obat yang diminumnya ataupun juga perawat dokter yang merawatnya, tenaga medis yang lainnya, Bapak sendiri yang akan memberkatinya, sehingga saudara kami boleh kembali pulih seperti sedia kala dan lain waktu boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memelihara Tuhan. Berkati saudara kami yang sedang saat ini menderita, Bapak juga yang akan tengok mereka, yang kesedihan Bapak hiburkan, yang menderita kekurangan, kami yang percaya Engkau akan memberikan pemulihan dan juga kecukupan. Bapak, tak lupa kami juga berdoa pada majelis-Mu, berkati ya Bapak setiap program yang ada, program kerja yang telah dibentuk, yang telah kami susun, Bapak sendiri yang memberkati semuanya, baik yang ada di kelompok, yang ada di wilayah. Berkati pengurus komisi, pengurus kelompok, pamong kelompok, kami serahkan semua dengan kuasa Tuhan. Kami yang percaya Bapak akan memberkati kami semuanya, walaupun dalam pandemi saat ini kami tetap boleh melayani Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Bapak, Engkau berikan kami pemimpin yang terbaik bagi kami. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan pada pemimpin bangsa kami, dari atas sampai bawah, dari Bapak Presiden, wakil para menteri, ataupun juga mereka yang ada di daerah. Kami serahkan kepemimpinan mereka dalam kuasa Tuhan. Engkau berikan petunjuk yang terbaik bagi bangsa dan negara kami untuk menghadapi pandemi virus corona ini, ataupun juga permasalahan-permasalahan yang lain. Engkau berikan hikmat daripada Tuhan.
Bapa, kami serahkan juga pemimpin yang ada di Kota Solo, bahwa sendirian memberkatinya, sehingga Kota Solo boleh kembali tetap aman, tetap damai, tetap berseri, tanpa korupsi. Kami serahkan sepenuhnya Bapak pemimpin kami dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati kami juga sebagai pemimpin keluarga, Engkau sendiri yang akan membimbing kami, menyertai kami, untuk kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, tak lupa kami juga mendoakan pada saudara kami yang saat ini mungkin masih belajar, berkati studi anak-anak kami, walaupun mereka dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh, berkati ya Bapak, Engkau berikan kekuatan fisiknya, matanya, pikirannya, otaknya ya Allah, walaupun saat ini mereka terus menghadapi gadgetnya, laptopnya, kami yang percaya Bapak akan memberikan kekuatan kepada anak-anak kami. Bapak, kami tak lupa juga mendoakan pada saudara kami yang mungkin saat ini sedang mencari pasangan hidupnya, Engkau berikan yang terbaik untuk saudara kami muda. Berkati juga untuk rekan-rekan kami yang saat ini juga mencari pekerjaan, kami yang percaya Bapak akan memberikan yang terbaik untuk saudara kami yang mencarinya. Bapak, kami serahkan sepenuhnya keberadaan kami satu persatu dan kuasa Tuhan, Bapak yang memberkati kami semuanya. Bapak, seluruh sembahyang kami akan kami sempurnakan dengan doa yang sempurna yang telah diajarkan Tuhan Yesus pada kami. Roh-Mu yang kudus mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan adalah wujud ucapan syukur kita atas segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Marilah membawa persembahan kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, bersukacita dan juga sukarela. Nats yang mendasari persembahan diambilkan dari Mazmur 107 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Bersama-sama bangkit berdiri, kita akan sampaikan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ucapan syukur yang tulus dari hati kami karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, karena semua berkat dan pertolongan Tuhan atas kehidupan kami. Saat ini kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Engkau melihat persembahan kami dari hati kami. Bagaimana kami rela hati untuk menyerahkan persembahan milik Tuhan sendiri. Kami juga hendak mempersembahkan seluruh hidup kami, persembahan yang terbaik dalam hidup kami, yaitu seluruh hidup dan kehidupan kami. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Allah berkenan atas persembahan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami apabila di dalam kami mempersembahkan terdapat dosa. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya kasih Tuhan kami mohon selalu menyertai kehidupan kami dan kami terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, ingatlah bahwa pengampunan dan pengasihan Allah membuat hidup kita mengalami pemulihan dan pembaruan.
tetap hidup dalam pimpinan Allah Roh Kudus yang terus memperbarui kehidupan kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 426 bait yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap dan jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah remani dan cemerlang. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah tidak hanya ada di dalam gedung gereja, hidup kita sehari-hari juga adalah ibadah yang harus kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.